Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kita disebut biji mata Tuhan, harta kesayangan Tuhan. Itu berarti kita dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Itu biasa kita kirimkan berita ataupun kabar, message kepada teman-teman kita. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Berikut dan selanjutnya Tuhan juga akan melakukan hal yang sama. Katakan amin dengan suara yang lantang. 2, 3. Amin. Judul firman Tuhan kali ini adalah burung pun Tuhan pelihara. Burung Tuhan pelihara. Ucapkan bersama-sama 2, 3. Yang lebih keras 2, 3. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini berbicara soal cakupan atau luasnya, besarnya kasih Tuhan atas ciptaannya. Burung pun Tuhan pelihara. Apalagi kita umatnya, harta kesayangannya, milik pusakanya. Kita adalah target utama dari servis Tuhan, dari pemeliharaan Tuhan. Maka banggalah kita sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara sekalian, saya dan istri baru saja melakukan perjalanan panjang. Saya hitung berdasarkan Google Map, kita telah menempuh perjalanan mobil sejauh 3.000 kilometer lebih. Luar biasa pemeliharaan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Pergi dari sini ke Pasangkayu, balik lagi, lanjut ke Tentena, lanjut ke Morowali, naik ferry di Teluk Tolop, tiba di Batu Rube, lanjut ke Towili, ke Batui, ke Luwuk, lanjut ke Pagimana, terus ke Bunta, dari Bunta ke Ampana, dari Ampana ke Poso, Poso ke Parigi, Parigi ke Bugis, dari Bugis ke Motong, dari Motong ke Molosipat, balik lagi ke Parigi. 3.000 kilometer pemeliharaan Tuhan sempurna. Haleluya. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah catatan mujizat yang Tuhan berlakukan kepada semua umat-umatnya. Kita lihat dalam Alkitab tentang burung pipit. Di dalam Mazmur 50 ayat 11 dikatakan di sana, aku kenal segala burung di udara. Ini Tuhan ya. Dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Ayat ini sangat jelas memberikan pengertian kepada kita. Tuhan kenal semua burung di udara. Berapa banyak spesiesnya, jenisnya, dan juga sifat-sifatnya. Tuhan tahu. Tuhan kenal. Apalagi kita umatnya. Apalagi saya dan saudara. Kita ini adalah orang-orang yang disebut milik pusakanya. Tentang burung pipit dijelaskan dalam Mazmur 84 ayat 4. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Burung pipit pun mendapat rumah, padahal itu yang dimaksud adalah sarang. Sarang yang mungkin terbuat dari rerumputan. Tetapi itu cukup baginya. Tempat dia tinggal. Tempat dia nginap. Tempat dia berteduh. Itu cuma dari daun-daun kecil. Rami-rami kecil. Tapi itu cukup baginya. Dan di situ dia bertelur. Dan dia menetas. Haleluya. Tuhan pelihara. Puji Tuhan, apalagi kita, apalagi engkau.
Sebut di dalam hatimu, aku dipelihara oleh Tuhan. 2, 3. Cuma disebut dalam hati, tapi keluar melalui mulut. Berarti kita semua penuh semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat, burung pipit Tuhan beri makan. Apalagi manusia punya tangan, punya kaki berangkat ke tempat kerja, punya otak untuk bisa mengolah bisnis. Burung pun Tuhan beri makan. Burung pipit dalam Matius pasal 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Haleluya. Burung pipit Tuhan beri makan. Kalau burung pipit saja yang kecil mungil itu Tuhan beri makan, bagaimana mungkin kita, anak-anaknya, dia tidak beri makan? Bagaimana mungkin kita tidak percaya? Kita tidak yakin atau kita ragu bagaimana hari esok, bagaimana bulan Januari, bagaimana bulan Februari, bagaimana tahun 2021. Ada banyak ancaman, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan. Jangan ragu. Haleluya. Kalau burung pipit Tuhan beri makan, berarti Frankie Rewa, keluarganya, kita semua, keluarga Siloam diberi makan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya rindu sekali kita tanam dalam hati. Apalagi kita punya toko, punya pekerjaan, punya rumah tinggal. Apalagi kita bisa berpikir, bekerja. Apalagi kita punya 2 tangan yang bisa cekatan. Oh, tidak mungkin Tuhan tidak pelihara. Asal kita menjadi orang percaya yang rajin mencari Tuhan dan juga rajin bekerja. Yakin Tuhan pelihara? Nomor 3, burung pipit itu ada dalam kehendak Bapa. Bayangkan, kita tidak pernah bahas burung pipit selama ini. Kita cuma bisa lihat dia terbang, hinggap di dahan yang kecil, turun di tanah mencari makanan, terbang lagi ke atas soto rumah, ke atas bumbungan rumah. Kita lihat dia setiap saat. Tapi tahukah saudara, ada ayat yang menyebut bahwa burung pipit ada dalam kehendak Bapa. Kalau seekor burung pipit pun ada di dalam kehendak Bapa, bagaimana seorang hamba Tuhan? Bagaimana seorang anak Tuhan? Bagaimana seorang pelayan musik, pemimpin puji-pujian? Bagaimana seorang anak Tuhan yang suka berdoa, suka mencari hadirat Tuhan? Oh, bagaimana seorang anak Tuhan yang suka menyembah Tuhan? Tentulah lebih lagi dari si burung pipit itu, bukan? Aminnya kencang. Kita lihat Matius 10 ayat 27. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Oh, haleluya. Haleluya. Ternyata si burung pipit ini ada dalam kehendak Bapa. Ada dalam kehendak Bapa. Nah, kalau burung itu pun tidak bisa jatuh kalau tidak sekehendak Bapa, bagaimana kita? Ini sebuah pembanding bahwa burung pipit pun Tuhan taruh di otaknya dan di hatinya. Bagaimana kita tidak? Pastilah. Pasti itu. Pasti kita ada dalam ruang mata Tuhan. Ada dalam isi kepala Tuhan. Dan juga ada di dalam hati Tuhan. Mengenal ayat-ayat ini, saya begitu senang sekali, sudah. Kita ingin membuat hitungan dulu. Ada janda miskin yang memberikan persembahan 2 peser.
Ya, 2 peser itu. Atau 1 duit, itu 2 peser nilainya. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam 1 keping koin, itu yang dikorbankan oleh janda miskin itu adalah bernilai sekitar 3.250. 3.250. Nah, kalau 1 duit itu 2 ekor, berarti nilai daripada burung itu adalah 3.250. 3.250 bagi 2. Jadi berapa itu? 1.625. Jadi harga itu burung cuma 1.625. Tapi itu ada dalam perhitungan Tuhan. Tapi saya ingin bawa kita kepada perhitungan yang kedua. Ada ahli lain berkata bahwa nilai daripada 1 duit itu 2 ekor. Jadi 1 duit itu dari nilainya adalah 1 leptos. Nah, 1 leptos itu adalah uang yang sangat tipis, kurus sekali. Dan nilainya itu adalah 312 rupiah. 312 rupiah, 1 leptos. Kecil sekali. Jadi nilai dari burung itu cuma 300.000 rupiah. Tapi perhatikan baik-baik, si burung yang tidak bernilai itu ada dalam kehendak Allah. Tidak bisa dia jatuh kalau tidak berdasarkan kehendak Allah. Nah, sekarang kita lihat betapa berharganya kita. Sangat dan sangat berharga. Bahkan ada catatan Alkitab berkata bahwa 1 jiwa lebih mahal dari 1 dunia. Bagaimana Tuhan tidak pelihara kita? Maka marilah kita sadar diri sekarang. Kalau burung pipit saja itu ada dalam kehendak Bapa di surga, apalagi saudara, apalagi saya, apalagi kita semua. Ucapkan syukur kepada Tuhan, berikan pujian kepada Tuhan, berikan tepuk tangan yang hebat bagi Tuhan, sambil bersorak kepada Tuhan. Katakanlah bahwa kita ada dalam kehendak Bapa di surga lebih daripada burung pipit itu. Haleluya. Nomor 4. Burung pipit itu berharga, bernilai. Memang cuma 312 rupiah. Kalau 312 rupiah mau beli apa Bapak Ibu? Beli apa dengan 312 rupiah? Ayo, kita bisa belanja apa dengan 312 rupiah? Sekarang ini. Bisa? Mau beli apa? Ayo, pemirsa sekalian dimanapun berada. Dengan 312 rupiah ini kita bisa mau beli apa? Beli masker? Tetapi Alkitab tulis dalam Matius 10 ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Haleluya. Burung pipit berharga, murah sekali. Tapi ada dalam kehendak Bapa. Tapi yang menarik bagi saya di sini adalah kita lebih berharga dari banyak burung pipit. Dan seluruh burung pipit dikumpulkan di seluruh dunia, kemudian dijual, maka kita masih lebih berharga lagi. Nilai kita di hadapan Tuhan sangat tinggi sekali. Bahkan tak tanggung-tanggung, ia datang dari surga, jadi manusia, merasakan apa yang kita rasakan, merasa terluka, merasa sakit, merasa lapar, merasa sedih, dan juga menangis untuk datang menebus kita, karena kita berharga di matanya. Puji nama Tuhan. Sekarang kita mesti sadar, benar-benar sadar bahwa Tuhan sedang bertindak. Ia sedang berkhotbah. Dia berkhotbah lewat banjir di Kalimantan, tanah longsor di Jawa Barat. Dan dia juga
berkhotbah, berpidato melalui alam ciptaannya. Dalam bentuk angin badai, petir, hujan, dan limpahan hujan, air yang tidak terkirakan jatuh dari bumi. Terjadi banjir di Sulawesi Utara dan menelan korban harta banyak, hewan banyak, dan juga manusia. Kita harus sadar bahwa saatnya kita mengerti kalau Tuhan sedang bertindak keras hari-hari ini, supaya kita sadar dan kembali kepada Tuhan, bertobat sungguh kepadanya, melayani Dia dengan total, memberi hati kita lebih sungguh dan sungguh kepada Tuhan, yang suka memuliakan Tuhan, beri hormat kepada Tuhan, dari mulutmu sendiri, dari hatimu sendiri, dari jiwamu sendiri. Puji Tuhan. Seorang teman gembala dari Jakarta menelpon saya. Om, saya sebentar jam 2 mendarat di Palu. Saya mau bawa bahan makanan ke Sulawesi Barat. Saya mau bawa 1 truk makanan ke sana. Saya jadi malu. Orang dari Jakarta punya pemikiran seperti itu. Dan jam 2 dia tiba. Dia langsung ke sana. Besok 1 truk bahan makanan dia bawa ke sana. Orang-orang di Sulbar itu berharga. Ketua MD di sana mengirimkan beberapa foto pada saya. Mereka terbaring di tempat umum di dalam gereja dan masak di situ. Menjadi pengungsi. Kita sudah rasakan itu. Karena kita sudah rasakan itu dan kita sudah dibantu banyak oleh orang dari berbagai tempat, maka kita juga harus memberi mereka bantuan. Mereka berharga. Jiwa-jiwa itu berharga. Sebagaimana Tuhan sudah sayang kita, kita juga menyayangi sesama manusia dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. 5. Burung pipit tidak dilupakan oleh Tuhan. Tadi istri saya menyanyikan pujian yang saya rekam tadi mengenai burung di udara Tuhan pelihara. Ini yang menginspirasi saya untuk khotbah ini. Saya bikin cepat-cepat khotbah ini. Padahal saya punya khotbah yang lain. Saya ingin membuat sebuah perbandingan. Ya. Bagaimana burung pipit pun Tuhan pelihara. Bagaimana saya? Bagaimana anak istri saya? Bagaimana jemaat Tuhan yang saya layani? Pasti Tuhan pelihara. Lukas 12 ayat 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Ya sekitar 312 rupiah dalam satu hitungan yang lain. Dan 1.625 rupiah dalam hitungan yang lain. Karena ini peristiwa terlalu lama, 2000 tahun yang lalu. Ada perbedaan-perbedaan hitungan. Tapi yang jelas nggak sampai 2.000 rupiah. 1 ekor. 312 rupiah. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan oleh Allah. Oh, Tuhan tidak lupa kita, Bapak Ibu sekalian. Kita terpuruk, Tuhan tahu kita terpuruk. Kita sakit, Tuhan tahu kita tersakiti. Kita mengalami kendala, Tuhan tahu kita mengalami kendala. Kita ada dalam kesulitan, Tuhan tahu kita ada dalam kesulitan. Kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Yang penting dan yang jelas dan pasti, Tuhan tidak lupa sama kita. Dan Ia tidak akan mungkin lupa pada kita. Ini membuat saya tenang. Ini membuat saya aman. Dan ini membuat saya lapang dada. Ini membuat saya tidak takut maju ke depan. Ini membuat saya tak perlu gentar, khawatir menghadapi masa depan. Ke depan apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan lupakan saya. Dan saya juga yakin ini,
Percayalah, Tuhan tidak akan lupakan keluarga Siloam, pemirsa GPD Rumahku, dan TV Pantekosta, dimanapun ia dapat ditangkap dan didengar. Tuhan tidak akan pernah lupakan. Sebagaimana burung pipit yang kecil sekali harganya tidak dilupakan oleh Tuhan, demikian juga saya, demikian juga keluargaku, anak cucuku, demikian juga keluarga Siloam. Apapun engkau, Tuhan tidak akan pernah melupakan engkau. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tepuk tangan kepada Tuhan. Tepuk tangan yang panjang untuk Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, burung pipit diberi makan oleh Tuhan. Ini yang paling terakhir. Lukas 12 ayat 23. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Perhatikan burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang ataupun lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Bahkan betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Ini bukan burung pipit, burung gagak kotek. Burung gagak yang buas pun tetap dipelihara oleh Tuhan. Burung pipit dan burung gagak dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana kita? Kita kurang yakin tentang kuasa Tuhan. Kita kurang percaya tentang keajaiban Tuhan. Iman kita nggak nyampe untuk merespon bentuk dan kekuatan pemeliharaan Tuhan. Ya, burung pipit tidak punya iman. Burung gagak pun sama, tidak punya iman. Tapi konteksnya di sini, si burung pun Tuhan pelihara, apalagi kita umatnya. Tebusan darahnya, milik kesayangannya, ia pasti pelihara kita. Nah, kalau di sini ada yang ragu, bertobat. Kalau di sini ada yang nggak percaya tentang kemampuan dan kekuatan Allah, sadar. Kalau di sini ada yang nggak percaya, ragu-ragu tentang pertolongan Tuhan, sekarang kita sadar dan kita bertobat. Katakan dengan iman, apapun saya, tetap Tuhan pelihara, tetap Tuhan jaga. Haleluya, haleluya. Ada seorang yang datang barusan berkata, apa Tuhan masih mau terima saya? Apa yang mesti saya lakukan? Apapun engkau, Tuhan tetap sayang. Tuhan tetap terima. Karena engkau milik pusaka Tuhan. Milik pusaka Tuhan. Apakah aku harus dibaptis lagi? Tidak. Engkau milik pusaka Tuhan. Telah dimeteraikan oleh darah Tuhan. Engkau disayang oleh Tuhan. Begitu istriku berkata tadi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya berkata, engkau jauh pergi terhilang. Engkau dimonitor oleh Tuhan. Engkau jauh lari dari Tuhan. Engkau akan ditangkap oleh Tuhan. Yang penting engkau masih punya hati dan beriman kepada Tuhan. Walaupun hanya kecil, engkau akan tetap dipanggil, diambil kembali oleh Tuhan. Engkau milik pusaka Tuhan. Engkau adalah pemilik kerajaan sorga. Haleluya. Di sini masih ada yang ragu tentang pemeliharaan Tuhan? Tidak. Tidak. Tuhan punya planning hebat untuk kita. Tuhan punya rencana yang dahsyat untuk kita. Tuhan punya sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Beri glory kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala yang panjang dan yang hebat. Kasih yang luar biasa kepada Tuhan. Kasih yang paling dahsyat untuk Tuhan. Miliknya lah hormat,
kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, dan kejayaan. Terus tepuk tangan kepada Tuhan. Roh Kudus turun atas kita, Roh Kudus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Terus sambil bersorak kepada Tuhan. Oh haleluya. Burung pipit ada di mezbah, sarangnya ada di mezbah. Anak-anak Tuhan harus dekat dengan mezbah, dekat dengan doa, dengan pujian dan penyembahan. Terus tepuk tangan kepada Tuhan. Burung pipit Tuhan beri makan. Haleluya. Burung pipit ada dalam kehendak Bapa di surga. Burung pipit berharga di mata Tuhan. Burung pipit tidak dilupakan oleh Tuhan. Bahkan burung gagak itu diberi makan oleh Tuhan. Tepuk tangan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat rohani, hikmat, urapan, kuasa dan kasih. Terimalah berkat jiwani, ketenangan, kedamaian, sukacita dan damai sejahtera. Terimalah berkat jasmani, sehat, kuat dan panjang umur. Tapi setialah, takut akan Tuhan. Jangan berbuat dosa, jangan melakukan kejahatan. Hiduplah benar di mata Tuhan, maka Tuhan akan tolong kita semua. Haleluya. Makasih banyak Tuhan. Sembuhkan teman-teman kami yang sakit dimanapun berada. Pendeta John Lee suami istri, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Pendeta Diki pada Mara yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan teman-teman di berbagai tempat, hamba-hambamu dan umat-umat Tuhan yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Luputkan Indonesia dari bencana epidemi dan pandemik yang luar biasa ini. Sembuhkan Indonesia, sehatkan Indonesia, dan bahkan seluruh dunia. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Taruh firman dalam hati kami. Semua teriak haleluya 4 kali, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayah api Pantekosta heranlah.